Wah, Gerindra anggap Anies sebagai sosok yang tak punya etika nih. Adalah calon gubernur yang pernah didukung oleh Pak Prabowo. Pak Prabowo selalu menyampaikan kepada kami, kader Partai Gerindra tidak boleh kita mencaci, memaki. Padahal kader-kader Gerindra nih Bang Mustafa gergetan loh, berjuang habis-habisan, karena melihat Pak Prabowo mendukung dan memodali Mas Anies, dan kami semua kader Gerindra patungan rame-rame. Belum juga sah sebagai salah satu kandidat RI 1 pada Pilpres 2024, majunya Anies dengan restu Partai Nasdem sudah menimbulkan reaksi negatif di mana-mana. Ada yang menolak kedatangannya sampai harus ditangani secara keras oleh Garda Nasdem seperti terjadi di Aceh. Ada pula yang merasa bahwa majunya Anies merupakan tindakan yang bisa dibilang tak tahu diri, bak kacang lupa sama kulitnya, seperti disuarakan oleh Gerindra. Andre Rosiade, kader aktif Gerindra dalam suatu acara TV mengungkapkan kekecewaannya dan merasa bahwa Anies tega menikung Prabowo Subianto yang disebut sangat berjasa dalam membesarkan Anies, khususnya pada Pilgub Jakarta 2017 lalu. Keberatan Andre bisa dibaca dalam kutipan pernyataan berikut. Padahal kader-kader Gerindra ini gregetan loh ya, berjuang habis-habisan karena saya melihat Pak Prabowo mendukung dan memodali Mas Anies, dan kami semua kader Gerindra patungan rame-rame, dan mohon maaf ya, ini kami ya yang di bawah, ternyata Mas Anies pun maju. Itu hak beliau, kami hormati, tapi mbok ya etika, ngomong ke Pak Prabowo. Wah, ternyata ada yang panas hati nih. Sah-sah saja sih bersuara kayak begitu, tapi kalau ada pihak tertentu yang dahulu sebarisan dengan Prabowo dan Gerindra, lalu menuding Prabowo kurang beretika dengan bergabung menjadi menterinya Jokowi sepaket dengan Sandiaga Uno, maka Andre juga seharusnya tidak keberatan, ya kan? Soal etika Anies yang dia anggap buruk karena nggak berpamitan atau minta izin dengan menemui Prabowo untuk mengutarakan niat maju sebagai kandidat dari Partai Nasdem. Dari kata memodali dan patungan rame-rame, maka bisa diduga bahwa Anies memang gak memiliki cukup dana buat bertarung dan memenangi Pilkada DKI Jakarta 2017 silam. Sampai kader-kader Gerindra kudu membiayai perjalanan politik Anies, yang semoga saja sekarang sudah dianggap lunas ya, dengan balas budi tertentu yang Anies berikan selama 5 tahun menjabat. Hanya kalaupun belum kembali, gampang kok. Tinggal berkuar-kuar saja sambil bertekad untuk menghadang upaya Nasdem mencapreskan Anies supaya potensi suara yang mengarah ke Gerindra, baik untuk Pileg maupun Pilpres, tidak terpecah atau jangan sampai banyak yang dicuri oleh Anies. Ya, selamat meneruskan kebaperanmu saja Mas Andre dan seluruh kader Gerindra, cuma kalau berkuar di media saja sih percuma, kalau tanpa aksi nyata membendung niat Anies mendapat tiket di Pilpres 2024 nanti. Ayo Mas Andre, jangan nanggung kalau mau membalas orang yang kau sebut tidak punya etika itu. Kendang kader Gerindra yang patungan demi modali Anies menangi Pilkada. Anak buah Prabowo sesalkan sikap Anies. Mbok ya etikanya, ngomong. Keputusan Anies Baswedan maju sebagai bakal calon presiden dari Partai Nasdem rupanya menyakiti perasaan kader Partai Gerindra. Pasalnya, Anies bakal bertarung melawan Prabowo Subianto di Pilpres 2024, di mana dia merupakan ketua umum dari partai yang mendukung Anies habis-habisan di Pilkada 2017 silam. Curhat itu disampaikan politisi Partai Gerindra Andre Rosiade dalam acara Catatan Demokrasi yang dikutip dari kanal YouTube TV One. Awalnya dia menyebut bahwa ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto justru paling sering diselimi, dicaci, dan dimaki. Bahkan muncul narasi bahwa Prabowo mendukung Anies di Pilpres yang kemudian kontennya disebar secara masif di jejaring maya. Ini memang resiko Pak Prabowo sebagai seorang patriot. Beliau dicaci dan dimaki karena pilihan beliau bergabung dengan Pak Jokowi. Pak Prabowo sebagai seorang mantan prajurit saat itu melihat kondisi bangsa yang terancam terpecah belah karena berbeda pilihan politik. Jelas Andre dikutip pada Kamis 8 Desember 2022. Karenanya lanjut Andre, demi persatuan dan keutuhan bangsa, Prabowo memutuskan bergabung di kabinet pemerintahan Jokowi. Akhirnya terjadi kondusivitas, stabilitas, terjadi persatuan antar anak bangsa yang menyebabkan Indonesia menjadi salah satu negara yang unggul menghadapi pandemi COVID-19. Andre lantas menyinggung keputusan Anies maju di Pilpres 2024 yang diusung Partai Nasdem. Prabowo memerintahkan kepada seluruh kader Gerindra untuk tidak mencaci dan memaki Anies, karena pemilu 2024 adalah pesta demokrasi yang riang gembira.
Setiap kandidat didorong menyampaikan program, bukan dengan mencaci maki lawan. Anies Baswedan kunjungi Papua, masyarakat diajak hilangkan stigma politik identitas, takut kena bumerang. Banyak bangsa lain yang amat bineka, dan bahkan lebih bineka daripada kita. Tapi kehebatan dan keindahan kita, karena yang bineka itu bisa bersatu menjadi satu Indonesia. Antusias masyarakat Jayapura sangat tinggi menyambut kedatangan Anies Baswedan sebagai calon presiden yang diusung Partai Nasdem. Sangat ditunggu-tunggu oleh warga masyarakat Papua. Anies Baswedan direncanakan hadir pada hari Kamis hingga Jumat 8 hingga 9 Desember 2022 yang agendanya dipusatkan di kota atau Kabupaten Jayapura dengan beberapa agenda kegiatan. Tokoh pemuda Papua Kifli Buini mengatakan bahwa warga masyarakat Papua siap menerima dengan baik kunjungan Bapak Anies Baswedan di Papua. Lanjut, Kifli Buini menegaskan kunjungan Anies Baswedan ke Papua adalah murni dalam rangka mengikuti perayaan Natal Nasional yang akan diselenggarakan oleh Partai Nasdem di Papua. Anies Baswedan hadir sebagai salah satu tokoh publik nasional yang juga kemudian berpotensi mencalonkan diri sebagai RI1 atau calon presiden yang diusung oleh Partai Nasdem. Kita menyambut dengan baik tokoh nasional kita tersebut dan kami berikan apresiasi karena di tengah-tengah kesibukan kunjungan Pak Anies ke berbagai daerah di Indonesia, termasuk Papua menjadi salah satu daerah yang menjadi atensi beliau datang mengikuti Natal. Artinya ini menandakan bahwa beliau tidak seperti yang dibicarakan beberapa pihak, yakni beliau itu ada kaitannya dengan politik identitas dari kelompok tertentu. Tegasnya saat dikonfirmasi di kota Sentani, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura pada Rabu 7 Desember 2022 malam. Terkait dengan penolakan kehadiran Anies Baswedan di Papua oleh sekelompok orang, ia juga mengatakan dengan tegas bahwa sampai sejauh ini belum ditemukan adanya penolakan yang sangat signifikan. Artinya tidak ada penolakan. Persoalan mungkin ada kelompok-kelompok tertentu yang tidak terima, itu merupakan hal biasa. Kita tidak perlu menanggapi secara berlebihan, karena mungkin saja mereka punya pertimbangan lain. Tapi pada dasarnya sampai dengan saat ini tidak ada penolakan yang sangat signifikan, ucapnya. Menurut Kifli, kehadiran mantan Gubernur DKI Jakarta pada saat Natal nanti adalah bentuk beliau menunjukkan dirinya, bahwa beliau ini adalah seorang nasionalis, dan ini yang perlu dipahami oleh semua pihak. Sehingga kalau ada yang memainkan isu politik identitas itu sangatlah tidak benar. Kita tahu bersama bahwa Papua ini mayoritas Nasrani, tapi beliau Anies Baswedan memutuskan untuk datang hadiri Natal itu adalah sesuatu yang luar biasa. Untuk kedatangan Pak Anies ke Papua mendapat dukungan masyarakat yang cukup tinggi. Hal ini terlihat dari banyaknya keterwakilan kelompok masyarakat yang kemudian datang mengkoordinasikan diri untuk menyambut Pak Anies. Cetusnya, pada kesempatan ini, Kifli juga mengungkapkan bahwa selaku tokoh pemuda Papua, ia mengucapkan terima kasih kepada seluruh pengurus Nasdem dan jajaran terutama yang ada di Papua. Kita sangat mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada pengurus Partai Nasdem Provinsi Papua yang sudah mensupport dan memfasilitasi kedatangan Bapak Anies Baswedan di Papua. Karena warga Papua dan Indonesia tentunya sangat rindu dan ingin berjumpa dengan sang pemimpin kita yang santun, rendah hati, bijaksana, komunikatif, dan murah senyum. Jadi ada magnet tersendiri dalam diri Anies Baswedan sehingga dirindukan oleh masyarakat, tukasnya. Elemen masyarakat di Papua diajak hilangkan stigma. Sementara itu, Ketua Pilar Pemuda Pelajar dan Mahasiswa Tabi Papua, Reynaldi David Tokoro, melalui media ini, ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat di Papua untuk menghilangkan stigma atau pandangan miring yang menyebut bahwa kunjungan Anies Baswedan ke Papua untuk merayakan Natal bersama dengan orang Papua turut membawa masuk politik identitas. Jangan berprasangka buruk atas kunjungan Anies Baswedan. Memang dalam kunjungan ini beliau datang juga dalam kapasitas sebagai calon presiden yang diusung Partai Nasdem, tetapi tidak membawa politik identitas karena sosok Anies sangat menghargai nilai-nilai keberagaman dan pluralisme.
ujar tokoh pemuda Papua ini kepada wartawan media online di kantor DPW Nasdem Papua, Jalan Raya Sentani Waina, Hawaii, Kota Sentani, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura pada Rabu 7 Desember 2022 malam. Dikatakan pihaknya memberikan apresiasi yang besar kepada sosok Anies Baswedan yang notabene adalah seorang calon Presiden Republik Indonesia yang ingin datang merayakan Natal bersama di tanah Papua. Jika dilihat dari sisi yang berbeda bahwa selama ini Papua sangat menjaga keberagaman serta menjaga dan merawat Papua sebagai zona integritas kerukunan umat beragama. Menurutnya, di Papua tidak membeda-bedakan mana kelompok Kristen, mana kelompok Muslim, karena di Papua sini betul-betul menjadi miniatur Indonesia. Dengan demikian, maka tidak ada salahnya jika sosok Anies Baswedan hadir di Papua, lebih khusus dalam merayakan Natal bersama ini. Dikatakannya, apa yang ingin dilakukan oleh seorang Anies dengan datang ke Papua rayakan Natal hendaknya juga mendapat perhatian dari tokoh-tokoh nasional lainnya. Kunjungan Anies tersebut ingin mengatakan tentang pentingnya membangun nilai-nilai keberagaman, nilai-nilai persatuan, nilai-nilai integritas sambil melihat bahwa perbedaan itu indah. Jadi pada prinsipnya, saya bersama seluruh pemuda pelajar dan mahasiswa Tabi Papua dan seluruh elemen masyarakat yang besok akan merayakan Natal sangat menerima kehadiran beliau Anies Baswedan. Sebagai pemuda, kami pastikan bahwa kehadirannya juga memberikan gambaran bahwa Papua penting bagi Indonesia. Papua ini juga adalah bagian integral yang tidak terpisahkan dari Indonesia. Oleh karena itu, terima kasih sosok Anies Baswedan yang membawa nilai-nilai pluralisme, ujar Rinaldi.